sanggar, katanya begitu. Pengen beli gorengan di luar. Barakallahu fikum para jamaah. Kalau yang diambil sejuta, masa pengen sanggar sejuta? Dimana ada goreng pisang harganya sejuta? Ya. Baik para jamaah, lihat gara-gara ya amanah yang diabaikan, tidak bertanggung jawab, ya, dia berulah, ulahnya mungkin tidak terlalu besar dibandingkan koruptor-koruptor yang kemudian memakan harta rakyat, menggarong harta rakyat sekian besar. Tapi ini gambaran tidak aman, dan ternyata mencelakakan dirinya. Akhirnya kan tidak hanya dia yang rugi, istrinya yang tadinya misalkan bisa dinafkahi, gara-gara dia dipecat tidak bisa lagi menafkahi. Anak-anaknya yang tadinya hidup berkecukupan dengan dia bekerja di tempat tersebut, gara-gara dia tidak amanah, akhirnya begitu. Maka hati-hati dengan amanah. Kita sebagai pimpinan, sebagai atasan harus amanah terhadap bawahan. Kita sebagai bawahan harus amanah terhadap atasan. Kita sebagai pemimpin, pejabat tinggi negara harus amanah terhadap rakyat. Rakyat juga demikian, punya amanah, punya tanggung jawab terhadap para pemimpin. Jadi masing-masing kita pemimpin, masing-masing kita punya amanah dan tanggung jawab yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah, kepercayaan Allah terhadap kita sebagai hamba-Nya yang hanya mengabdi beribadah hanya kepadanya semata, dan juga kepercayaan Allah menjadikan kita manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, wajib kita pegang teguh seumur hidup kita. Karena itulah hakikat dari tujuan penciptaan manusia, yang jika manusia komitmen amanah, mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya, maka itulah yang akan mengantarkan dirinya kepada keselamatan dan kebahagiaan, tidak hanya di dunia, bahkan sampai nanti di kehidupan akhiratnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan keras ya tentang banyaknya manusia yang lalai terhadap amanah besar ini. Tadi sudah kita singgung di surat Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan ya wa ashfaqna minha. Fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, kepada bumi, dan juga kepada gunung-gunung. Semua mereka ini enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir akan mengkhianati amanah besar ini. Dan dipikulah ternyata amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maka di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita semua bahwa banyak sekali manusia dengan kezaliman dan kejahilannya, mereka melalaikan amanah. Ya. Jadi karena hanya ingin keuntungan sesaat, dia mengabaikan akibat buruk ya dari perbuatannya itu. Dan banyak sekali kasus yang tidak amanah ini dalam semua lini kehidupan, termasuk sebagian orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia agama. Ya, banyak yang tidak amanah. Para jamaah, ada teman kita yang pernah cerita di lapas itu. Di lapas dia berteman, mungkin satu kamar atau satu ruang. Dengan apa para jamaah? Dengan bendahara masjid. Bendahara masjid. Di bendahara masjid ada di lapas. Masjid besar di Balikpapan, tidak usah disebutkan nama masjid. Ternyata apa? Dia menggelapkan dana kas masjid. Gak tahu-tahu, bukan ratusan juta, tapi miliar. Kemudian di lapas itu cerita, ngobrol. Sebetulnya ya saya yang kena apesnya. Kami itu korupsi berjamaah sebetulnya. Tapi ternyata sebagiannya lolos. Ya dia yang kena batu. Begitu para jamaah. Ini kan gara-gara tidak
tidak aman. Ya bagaimana uangnya umat kemudian bisa digelapkan sampai nilai sekian besar. Ini di bidang yang bidangnya itu bidang orang-orang yang mungkin tampilan mereka orang-orang soleh, kegiatannya di masjid. Baik para jamaah, kita nggak bisa membayangkan bagaimana dengan orang-orang yang memang aslinya hiruk pikuk dalam urusan duniawi, di perusahaan, di pekerjaan, di bisnis, gitu. Maka tidak amanah ini sangat mungkin sekali. Nah, sebagian orang ada yang karena keinginan sesaat, hawa nafsu sesaat, dia mengabaikan dampak buruk ya dari perbuatannya itu ketika dia tidak aman. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-73-nya di surat Al-Ahzab, Allah menyebutkan 3 golongan manusia saat mereka itu mendapatkan amanah. Waktunya habis ya. Satu jam 1 saja ya. Jam 10. Ya. Pembahasan amanah ini panjang karena ini pembahasan yang sangat penting pada jamaah. Negara kita ini kan rusak karena orang-orang tidak aman. Rumah tangga, tidak usah ngomong negara terlalu gede. Rumah tangga ini bisa rusak gara-gara apa? Tidak aman. Ya suami mengabaikan kewajiban, nggak amanah, nggak tanggung jawab. Banyak istri yang statusnya digantung begitu saja. Banyak ibu-ibu yang curhat, status saya digantung di rumah tangga. Dibilang istri, saya bukan istrinya. Dibilang bukan istri juga, saya ada ikatan dengan suami saya. Kamu bilang, rusak rumah tangga. Gara-gara apa? Mengabaikan amanah. Insya Allah nanti di kesempatan berikutnya jika ada kesempatan kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini tentang 3 golongan manusia ketika mendapatkan amanah. Tentu yang selamat adalah 1 golongan saja. Itulah orang-orang beriman yang mereka paham, mengerti apa yang harus mereka lakukan saat mereka mendapatkan amanah. Ketika mereka mendapatkan amanah di dunia ini, mereka tidak hanya membaca amanah itu sekedar amanah dunia, tapi amanah yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di kehidupan akhirat. Maka semakin rendah kualitas iman seseorang, semakin besar peluangnya untuk tidak amanah. Ya, semakin orang itu jahil, tidak mau belajar agama, maka semakin besar peluang dia untuk tidak amanah dan di dalam mengemban tugas ataupun kewajiban. Baik para jamaah, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ya, jika ada lagi kesempatan, dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita dan mengingatkan dan menjadi peringatan bagi kita semua bahwa hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup kita